Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta gereja hari ini, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Boyolali beserta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Lukman Halim dari GKI Sangkrah Solo atas pelayanan firman hari ini sesuai jadwal PPK GKI Klasis Solo, dan kepada saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan di kebaktian ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Yang kedua, pertukaran pelayanan kebaktian antar klasis. Dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian antar klasis GKI Klasis Solo, maka pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, kebaktian umum online di GKI Boyolali akan dilayani oleh Pendeta Lukman Halim dari GKI Sangkrah Solo. Sementara Pendeta Tunggul Barkat Gumelar melayani di GKI Coyudan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Yang ketiga, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat GKI Boyolali akan diselenggarakan pada hari tanggal Rabu 9 Maret tahun 2022 jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di Gedung Agape. Majelis Jemaat membuka diri terhadap usulan anggota jemaat yang sekiranya dapat dibahas di dalam persidangan. Kiranya segenap jemaat dapat mendukung di dalam doa sehingga persidangan tersebut bisa menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, kebaktian GKI Boyolali diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Boyolali bahwa berdasarkan situasi dan kondisi aktual jemaat serta dengan mempertimbangkan kenaikan angka COVID di lingkungan gereja, maka Majelis Jemaat GKI Boyolali memutuskan untuk tidak menyelenggarakan kebaktian secara onsite per 27 Februari 2022 sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kebaktian dapat diakses melalui kanal YouTube GKI Boyolali pada jam 7 pagi dan siaran radio CJDW FM 107 MHz jam 7 malam. Kiranya kita dapat saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Atas perhatian dan pengertiannya, kami mengucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku berjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, di Minggu Prapaskah pertama ini, tema kebaktian kita adalah mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Melalui tema ini kita diyakinkan untuk menerima kesusahan sebagai bagian dari kenyataan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh Allah untuk menghadirkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Melalui tema ini juga kita diharapkan mampu memiliki semangat dan kreativitas untuk terus teguh, tidak goyah dan setia dalam peribadatan, persekutuan, kesaksian, dan persahabatan. Dan sebagai nas pembuka, marilah kita mendengarkan sabdanya yang terdapat di dalam Roma 10:12-13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Mari kita berdoa. Ya Allah, ada begitu banyak pergumulan di dalam hidup kami. Masalah demi masalah seakan tidak bosan mengganggu kami. Kami menyadari bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Dan oleh karena itu ya Allah, mampukanlah kami untuk menerima kesusahan sebagai bagian dari proses kehidupan. Sehingga kesulitan-kesulitan hidup yang kami jalani dapat mendewasakan kami. Anugerahkanlah semangat dan kreativitas agar kami mampu menjalani dan memaknai segala dinamika kehidupan. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami naikkan doa ini. Amin.
maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bila badai hidup menerpaku, mentari pun tak berseri. Tuhan, biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak
Mari kita menyatukan hati berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan ada dan hadir di sini bersama dengan kami saat kami beribadah kepadamu. Ya Tuhan, bawalah kami berjumpa, merasakan dan kembali mengalami cinta kasih-Mu ketika kami akan membaca, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tenangkan dan teduhkanlah hati kami dalam cinta kasih-Mu. Arahkanlah pikiran kami dan bimbinglah langkah hidup kami dalam terang kuasa firman-Mu. Pakailah juga hamba-Mu dalam segala kelemahan, kehinaan, dan keterbatasannya, agar dalam anugerah dan kuasa pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu dilayakkan, dimampukan untuk menjelaskan firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap menerima taburan benih firman-Mu. Dalam anugerah dan cinta Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab pada saat ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Hosiana. Saudara, sejak pandemi, usaha makanan yang dijalani oleh Pak Roy bersama keluarganya tidak menentu. Pemasukan kadang naik, kadang menurun. Padahal pengeluaran mereka makin bertambah banyak demi protokol kesehatan yang harus dilakukan. Apakah dengan membeli masker, cairan hand sanitizer maupun disinfektan. Belum lagi mereka sekeluarga 2 kali terpapar virus COVID-19 dan harus isoman tanpa bekerja dan tanpa penghasilan. Ketika bersaksi, Pak Roy mengatakan bahwa mereka benar-benar mengalami kesusahan dalam kehidupan ini, terutama di tengah pandemi. Tetapi harus dilakoni karena itu bagian dari kehidupan ini. Itu kata Pak Roy. Justru kata dia, saat kita susah, kita belajar semakin bersyukur,
berserah dan juga mengandalkan pertolongan Tuhan. Nah saudara, itulah arti dari mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan dalam tema ibadah kita pada hari ini. Hal ini bukan berarti bahwa kita harus akrab dengan masalah, persoalan, cobaan, beban hidup yang membuat hidup kita menjadi susah. Tetapi bagaimana kita memandang, menyikapi, dan meresponi setiap hal yang menyusahkan hidup kita sebagai bagian dari kehidupan iman kita. Bukankah semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami kesusahan, mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya? Nah, kita nggak perlu mencari kesusahan, tidak usah menyusahkan diri sendiri, tetapi jika kita harus menghadapi, menjalani kesusahan itu, ingatlah, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Maka seorang bernama Josh Muller, dia pernah mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk belajar mempunyai iman yang teguh adalah dengan bertahan, berjuang dalam menghadapi cobaan-cobaan yang berat. Jadi persoalan, masalah, kesusahan itu ibarat mata pelajaran dari sekolah iman kita yang tidak kita sukai. Tetapi dari situlah kita belajar untuk semakin beriman, berpengharapan, bertumbuh dewasa rohani, bahkan naik kelas dalam sekolah iman kita. Jangan fokus mencari apa yang salah. Apa salah saya? Dan siapa yang salah? Apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Bukankah dengan gampangnya kita mudah menyerah, putus asa, dan pasrah begitu saja dikala kita mengalami kesusahan? Kita nggak mau bertahan dan berjuang sekuat tenaga kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak boleh fokus pada hal-hal yang menyusahkan kita maupun keadaan yang sedang susah itu. Tapi bagaimana kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Nah, peristiwa Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari merupakan bagian dari persiapan diri Yesus untuk memulai karya pelayanannya dengan dia berpuasa. Ingatlah, puasa berarti kita bukan hanya mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan berpuasa kita berlatih untuk mengatakan tidak pada keinginan kehendak kita dan berkata iya untuk melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Dengan berpuasa kita mengarahkan hati kita kepada Allah, menempatkan Tuhan di atas segalanya dan belajar mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, di dalam keadaan yang sangat rapuh secara manusia, benar-benar lapar kata Alkitab, iblis itu datang mencobai Yesus. Bukan satu pencobaan, tapi 3 pencobaan secara berturut-turut. 3 pencobaan yang dihadapi oleh Yesus adalah pertama masalah perut, masalah fisik. Bukankah makanan merupakan kebutuhan pokok hidup kita sebagai manusia? Bahkan karena masalah perut orang bisa bertengkar. Yang kedua adalah masalah kuasa, masalah psikologis. Kita semua tentu ingin memerintah daripada diperintah. Lebih suka mengatur ketimbang diatur. Kalau kita bertengkar, kalau kita berdebat dengan seseorang, kita nggak mau ngalah, maunya menang sendiri, saudara. Seakan-akan kita ingin punya kuasa untuk bisa mengatur dan memerintah orang lain. Yang ketiga adalah masalah harga diri, citra diri. Ini juga masalah yang penting, saudara. Godaan di mana kita berusaha menyenangkan hati orang lain, ingin kelihatan baik di hadapan orang lain, untuk menjaga citra diri kita supaya orang menghargai kita, memuji kita, dan menghormati akan diri kita. Kita ingin berkata, ini loh aku yang hebat. Aku, dan aku.
Nah, kita semua tahu bahwa Yesus akhirnya memenangkan pencobaan tersebut. Oh, dia kan Allah, Pak. Dia kan punya kuasa, pasti bisa menang melawan pencobaan. Jangan lupa saudara, dia dicobai dalam kemanusiaannya. Dan dia juga bergumul mewakili kita, manusia yang begitu rapuh, yang begitu mudah membuka celah terhadap godaan maupun cobaan. Betul, Tuhan dapat mengubah batu menjadi roti. Bukankah dia Allah, dia mampu melakukannya? Itu mah perkara kecil. Bukankah seluruh kuasa dia punya, bahkan lebih dari apa yang ditawarkan oleh iblis? Dia adalah Allah. Dan bukankah apa yang dikatakan orang tentang Yesus, dia adalah anak Allah, dia sungguh bisa mendapatkan pengakuan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, apakah yang menjadi kunci kemenangan Yesus terhadap pencobaan itu, dan juga merupakan cara kita dapat mengakrabi kesusahan dan merangkul kehidupan ini? Yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan hanya datang mencari jawaban atau solusi yang kita mau, tapi sungguh-sungguh kita mau datang mencari Tuhan. Nah, orang yang datang mencari Tuhan adalah orang yang selalu mengarahkan sinyal rohaninya. Orang yang selalu mengarahkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Orang yang tidak memalingkan arah pandangnya dari Tuhan di dalam keadaan sesulit apapun. Mencari Tuhan itu merupakan kunci kita bisa mengakrabi kesusahan dan merangkul kehidupan ini. Dan kalau kita datang mencari Tuhan, kita mau datang mencari kebenaran, kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, apalagi mencari Tuhan hanya meminta Tuhan membereskan semua persoalan kita. Yang kedua adalah, dikala kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan janji Tuhan dan berpegang teguh pada janji itu. Kita bukan cuma percaya pada janji Tuhan, tapi kita mengamini janji itu. Sekalipun mungkin saudara, kita belum melihat dan mengalaminya, tapi kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan segala hal yang kita hadapi dan alami kepada Tuhan. Kita pegang teguh janji penyertaannya, janji pemeliharaannya, janji penghiburannya, kekuatan dan pengharapan yang kita peroleh di dalam Kristus. Orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan, dia akan melepaskan beban hidupnya. Dan dia akan menyambut setiap berkat Tuhan yang menguatkan, yang menopang, dan membuat dia bertahan dan berjuang dalam menghadapi hidup ini. Dikala kita mencari Tuhan, kita akan menemukan janjinya dan berpegang teguh pada janji itu. Akhirnya yang ketiga saudara, kita mampu menghadirkan Allah dalam keseharian hidup kita. Termasuk dikala kita mengalami pergumulan yang berat maupun kesusahan dalam hidup ini. Menghadirkan Allah berarti kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita dan kita nggak pernah sendirian. Menghadirkan Allah berarti kita mau bersama-sama dengan Allah bergumul dan juga mengatasi serta menjalani persoalan pergumulan hidup kita. Menghadirkan Allah berarti kita juga memperlihatkan kepada orang lain bahwa kalau kita bisa kuat bertahan, itu karena Allah hadir bersama kita. Sehingga kita juga bisa hadir untuk orang lain sekalipun kita mengalami kesusahan. Karena ketika Allah hadir memberkati kita, menguatkan kita, menopang kita, kita juga ingin hadir untuk orang lain. Kehadiran Allah dalam diri kita itu membuat kita pun ingin hadir dan menghadirkan Allah dalam segala hal yang kita alami, kita lakukan tiap hari kepada orang-orang di sekitar kita. Ingatlah saudara, sesusah apapun kita, selalu ada orang yang lebih susah.
Maka kesusahan bukanlah alasan bagi kita untuk berhenti mengasihi Allah dan orang lain. Kesusahan bukanlah alasan untuk kita berhenti memberkati orang lain. Kembali kepada kesaksian Pak Roy sekeluarga. Ketika mereka dalam keadaan susah, mereka mengatakan selalu ada berkat Tuhan di luar dugaan mereka. Tiba-tiba ada teman kantor atau orang yang mereka kenal memesan makanan yang cukup banyak sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan untuk menghidupi kehidupan mereka pada hari itu. Dampak yang luar biasa, saudara. Ketika gereja ingin menolong Pak Roy sekeluarga dengan memesan makanan yang banyak untuk dibagikan kepada orang-orang yang lebih susah, Pak Roy ini tidak hanya memberikan harga yang murah, tetapi dia menambahkan puluhan porsi gratis untuk menolong orang-orang yang juga lagi susah. Kita mengatakan, Pak, kami ingin membantu Pak Roy. Kok malah dikasih gratisan puluhan porsi? Kami ingin memberikan keuntungan yang banyak buat Pak Roy supaya membantu penghasilan Pak Roy. Dia mengatakan tidak. Saya juga ingin berbagi berkat kepada orang lain. Kalau Tuhan sudah hadir memberkati saya, menolong saya ketika susah, saya juga ingin orang lain melihat bahwa Allah juga hadir kepada mereka lewat kemurahan kasih saya, berkat yang ada pada saya, yang Tuhan berikan kepada saya. Maka saudara, jangan pernah malu mengakui dan jujur dengan kelemahan dan kerapuhan kita dikala kita mengalami kesusahan. Jujurlah pada Tuhan kalau kita lagi susah, punya persoalan pergumulan yang begitu berat. Mengapa saudara? Itu merupakan titik awal yang membawa kita datang mencari Tuhan. Datang berpegang teguh pada janjinya, mengamini janjinya, dan juga menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tagline khotbah pada hari ini, Allah tidak pernah menyusahkan saya dan saudara. Tetapi Allah dapat memakai kesusahan yang kita alami sebagai sarana untuk mendidik kita, melekatkan kita kepadanya, mendewasakan kita, dan juga memberkati kehidupan kita dan orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita bersama menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersehati berdoa syafaat. Ya Tuhan, firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami. Dalam keadaan apapun yang kami alami,
dalam persoalan, masalah, beban pergumulan hidup kami. Biarlah kami tetap datang mencari Tuhan, berpegang teguh pada janji-Mu, dan menghadirkan Allah dalam segala peristiwa kehidupan yang kami alami, hadapi, dan juga jalani. Kami berdoa buat jemaat di GKI Boyolali ini, dalam segala pergumulan keluarga mereka, kesehatan, usaha, dan pekerjaan. Bila juga Tuhan yang menguatkan, memberikan pertolongan Tuhan. Khususnya bagi jemaat-Mu yang sedang menjalani isoman, terpapar virus COVID-19. Oh Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran. Dan biarlah lewat perhatian, dukungan jemaat-Mu di sini, yang saling memperhatikan dan mendoakan, juga menghadirkan rahmat dan juga cinta Tuhan. Kami juga berdoa buat kasus virus COVID-19 yang masih melonjak sampai hari ini. Oh Tuhan, biarlah kami tetap berdoa dan berjaga-jaga dengan memperhatikan prokes dikala kami berjumpa dengan orang lain. Menjaga diri kami, melindungi keluarga kami dan orang-orang yang berjumpa dengan kami di luar rumah kami. Dikala kami bekerja ataupun dikala kami sedang berpergian. Tuhan, kami juga berdoa buat konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Biarlah Tuhan memberikan kemurahan cinta kasih-Mu yang kembali memperdamaikan Rusia dan Ukraina, sehingga gak menimbulkan korban jiwa dan dampak yang lebih besar yang meresahkan masyarakat di dunia ini. Kami juga berdoa bagi setiap kami, sekalipun Bapa kami ikut ibadah secara online pada saat ini, namun biarlah kami tetap berjuang menghidupi firman Tuhan dalam ibadah kami setiap hari, dalam kata, perbuatan, perilaku hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, sahabat kami, dan orang-orang yang bekerja, bersahabat dan berjumpa dengan kami. Berikanlah kami kesehatan dan anugerah perlindungan-Mu, supaya kami tetap menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa syafaat dan pengharapan kami, yang kami doakan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita atas pemeliharaan Allah melalui pengumpulan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan di kotak gereja ataupun dapat ditransfer melalui nomor rekening atas nama GKI Boyolali. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Mazmur pasal 52 ayat 9. Beginilah sabda Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memansurkannya di depan orang-orang yang ku kasihi. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mensyukuri setiap berkat Tuhan, berkat kasih setia, berkat anugerah, berkat keselamatan, berkat
perlindungan, serta berkat-berkat yang lain yang kami tidak dapat menghitungnya. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh mengadakan serta mengikuti ibadah kebaktian Prapaskah yang pertama. Terima kasih atas bagian firman dari Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu dapat memberikan kekuatan iman percaya kami kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur di dalam setiap berkat-Mu itu, kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberkati dalam kehidupan kami. Inilah doa persembahan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang megah. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang megah. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang megah. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang megah. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kini sambut dan terimalah berkat Tuhan yang menaungi kehidupanmu. Tuhan memberkati dan menyertai hidupmu dalam anugerah dan cinta kasih-Nya yang melimpah. Tuhan mencurahkan berkat kebaikan, pengharapan dan sukacita yang menjaga dan melingkupi tiap langkah kehidupanmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dalam kemuliaan-Nya dan memberimu damai sejahtera, kekuatan dan pertolongan-Nya, agar engkau dapat mengakrapi kesusahan dan merangkul kehidupan ini di setiap pergumulan, persoalan hidupmu dan dalam keseharian hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.